Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bang Faruk mencoba untuk menanggapi syahadatnya seorang wanita yang sebelumnya begitu getol atau begitu keras menolak Islam. Dan buat teman-teman yang biasa menonton debat lintas agama di TikTok, mungkin cukup mengenal siapa wanita ini. Karena memang beliau sering warawiri di setiap komal dari lintas agama. Bahkan di komal Bang Faruk pribadi pun, beliau itu sudah beberapa kali sempat hadir di komal Bang Faruk. Dan dia adalah saudari perempuan dari saudara seiman kita yang beberapa bulan yang lalu bersyahadat. Dan tadi malam, alhamdulillah, Bang Faruk mendapat kabar bahwa perempuan ini, si kakak ini, akhirnya bersyahadat di hadapan Bang Zuma yang disaksikan oleh para apologet Islam lainnya di komalnya Fandi Ahmad. Coba mari sama-sama kita saksikan potongan video syahadat beliau. Mungkin rendah kita langsung adatkan orang siap deh. Oke, mungkin kita syahadat ya, boleh ikuti saya ya. Tangannya yang Nah, itulah tadi potongan video dari syahadatnya saudari perempuan kita yang bernama Olan. Sebenarnya cukup banyak kenangan di masa lampau ketika kita mengingat tentang sosok dari kakak Olan ini. Karena di Bang Faruk pribadi pun beliau ini sudah lebih dari 3 kali berkunjung ke komal Bang Faruk. Dan beliau itu termasuk orang yang keras terhadap Islam karena lisan beliau itu berupaya untuk menentang Islam, dan seakan-akan dari lisan beliau itu menunjukkan kebenciannya terhadap Islam. Bahkan ketika ngobrol sama Bang Faruk tak hanya kebencian dari lisannya itu ditunjukkan terhadap Islam, kepada pribadi kita sendiri pun, siapa yang menjadi lawan debat dia itu akan dibantai oleh dia dengan lisannya. Dan hal inilah yang menjadi alasan kenapa Bang Faruk berupaya atau tertarik untuk merespon syahadatnya dari kakak Olan. Jadi, jauh sebelum beliau ini bersyahadat tadi malam, sebenarnya Bang Faruk sendiri sudah memahami kenapa dia begitu marah ketika para apologet Islam itu berbicara tentang sosok yang dia tuhankan atau sosok tentang Yesus. Karena apa? Hal itu didasari oleh kecintaan dia terhadap Yesus. Hal itu didorong oleh rasa kagum dia terhadap Yesus, yang dimana Yesus itu bagi dia di iman yang lama adalah Tuhan bagi dia. Kenapa Bang Faruk berkata seperti itu? Karena Bang Faruk juga pernah merasakan apa yang dia rasakan. Bang Faruk pribadi pun dulu ketika Bang Faruk belum menjadi seorang Islam, ketika ada seseorang berbicara tentang Yesus dan apa yang disampaikannya tentang Yesus itu tak sesuai dengan harapanku, tak sesuai dengan pandanganku, tak sesuai dengan keinginanku, maka aku akan marah. Aku akan berupaya marah, dan aku akan berupaya untuk menentang itu dengan segala macam cara. Karena bagiku pada saat itu itulah salah satu caraku menunjukkan bahwasanya aku itu mencintai Yesus ketika itu. Hingga pada akhirnya Bang Faruk memahami bahwasanya ketika Bang Faruk syahadat atau memeluk Islam, tak serta-merta Bang Faruk meninggalkan Yesus. Anak Maria
Ketika Bang Faruk berupaya untuk mengikuti Yesus anak Maria, ya, maka perjalanan ketika upaya mengikuti Yesus anak Maria itu akan menghantarkan diri ini kepada iman dan Islam. Rasa kagum dan juga rasa cinta terhadap Yesus, ya, di iman lama Bang Faruk dulu itu tidak ditinggalkan. Bahkan tidak ditinggalkan. Karena apa? Karena setelah Bang Faruk memeluk Islam, dan ini juga pesan buat kakak Olan, ya, setelah kita memeluk Islam, ya, maka kita akan melakukan segala bentuk ritual dan kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus anak Maria. Karena seperti yang tertulis di dalam Lukas 2:21, ketika itu, ya, di situ dituliskan bahwasanya Yesus bersunat pada hari yang ke-8. Dan sesaat setelah bersyahadat, aku pun bersunat. Di dalam Lukas 4, ya, nomor 1 sampai dengan 8, Matius 4, nomor 1 sampai seterusnya, dikisahkan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan setelah Islam, kita pun akan berpuasa sama seperti apa yang dirasakan oleh Yesus 1 bulan lamanya, hanya saja dengan syariat yang berbeda. Di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus beribadah, sujud berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Dia. Dan setelah Islam, kita terbiasa dengan sujud di dalam ibadah kita 1 hari 5 kali. Dalam sholat wajib kita, umat Islam, sholat wajibnya 5 kali. Dan setiap rukun dari sholat itu pun kita sujud berdoa kepada pencipta kita. Sama seperti Yesus yang sujud kepada Bapa yang telah mengutusnya. Matius 26 nomor 39. Lukas 6 nomor 12, Yesus pun berdoa kepada Bapa yang telah mengutusnya, dan kita juga berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan alam semesta. Dan setelah Islam, ya, Bang Faruk pun bersyukur kepada Tuhan alam semesta dengan doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Matius 11 nomor 25 jika dimasukkan ke dalam bahasa Arab, diartikan ke dalam bahasa Arab, di mana di situ tertulis bahwasanya Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang isinya Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dan umat Islam pun berdoa dengan doa yang sama, akan tetapi dalam bahasa yang berbeda. Apa doanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji dan syukur kepadamu Allah Tuhan langit dan bumi. Dan di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas di dalam Yohanes 17 nomor 3 itu, Yesus menyatakan bahwasanya dirinya adalah utusan. Dan Dia memperkenalkan Allah yang Esa dan mengakui bahwasanya Tuhan itu Esa. Sama dengan syahadatnya umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang pantas diibadahi selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi dengan kata lain, ya, ketika seorang mu'alaf itu bersyahadat, ya, maka tak serta-merta dia meninggalkan atau membuang kecintaannya terhadap Yesus. Kecintaannya terhadap Yesus akan menghantarkan dia memiliki kecintaan yang lebih lagi.
terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan kebenaran oleh Yesus itu mengarah kepada Allah yang Esa. Seperti apa yang dikatakan dia dalam Yohanes 17 nomor 3, Markus 12 nomor 29, Yohanes 5 nomor 30, dan dia menyatakan bahwasanya Tuhan itu tidak terlihat, suaranya juga tidak terdengar. Lalu ditutup dengan perkataan bahwasanya dia adalah utusan. Yohanes 5 nomor 37. Jadi dengan kata lain, ya, dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis kita pun ya berdiri pada barisan seluruh para nabi. Dimulai dari Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang diserukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia, tiada yang setara dengan Allah. Dan seruan itu juga yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Lantas perihal tentang sikap dari kakak Olan sebelum dia bersyahadat, itu adalah hal yang biasa, karena begitulah ekspresi dari seseorang ketika dia berupaya melawan ego di dalam dirinya sesaat setelah doktrin telah hancur di dalam dirinya. Jadi seperti yang sering Bang Faruk katakan, ya, sebelum seseorang itu bersyahadat, jika memang dia berupaya untuk mendapatkan hidayah itu dan menerima kebenaran itu, 3 benteng yang harus dihancurkan dalam dirinya, dirobohkan. Yang pertama, doktrin. Benteng yang kedua itu adalah ego. Dan yang ketiga, hawa nafsunya. Ego inilah yang merasa ingin menang sendiri. Ego di dalam diri inilah yang tidak ingin ketika kita mengakui kepada orang lain bahwasanya kita salah, kita khilaf. Ego. Dan ego ini akan muncul ketika doktrin di dalam diri itu sudah mulai rubuh. Ketika doktrin itu sudah rubuh, maka akal mulai bekerja. Akal mulai bermain di situ. Dan apa yang disampaikan oleh akal tak selaras dengan hati ketika itu. Itulah tidak karena keadaan yang tidak selaras antara akal dengan hati hingga membuat amarah hadir dalam diri yang didorong oleh ego di dalam diri kita itu sendiri. Hal itulah yang mendorong membuat kakak Olan sebelum Islamnya memiliki sifat yang seperti itu, memiliki karakteristik seperti itu, dan kita tidak perlu mengingat itu, dan kita pun tidak perlu sakit hati akan itu ketika dia telah syahadat. Karena apa? Kita harus memahami, kita bisa belajar dari kisah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab sebelum dia bersyahadat, ya, dia keluar dari rumahnya berniat ingin membunuh Nabi. Dia ingin bertemu Nabi. Dia keluar dari rumahnya membawa kebencian yang sangat besar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan yang menjadi kebiasaan dari Umar, ketika dia sudah memakai jubah perangnya, maka orang yang dia temui itu harus mati atau dia yang mati. Itu kebiasaan Umar, itu tabiatnya Umar. Jadi suatu ketika Umar keluar dari rumahnya membawa kebencian yang sangat besar terhadap Nabi dengan jubah perangnya dan memiliki niat ingin membunuh Nabi pada saat itu juga. Suatu ketika di tengah perjalanan, salah satu sahabat yang pada saat itu menutupi atau menyembunyikan keislamannya menyapa Umar, "Wahai Ibnu Khattab, hendak kemana dirimu?" Apa kata Umar? "Aku hendak membunuh Nabi. Aku hendak membunuh Muhammad karena dia yang membuat perpecahan di tanah Mekah ini." Mendengar hal itu, sahabat yang pada saat itu menutupi keislamannya menyampaikan kepada Umar guna mengurung hatinya dengan perkataan, "Wahai Umar, apakah engkau hendak membunuh sosok yang telah diikuti oleh adik perempuanmu?"
Karena memang ternyata adik perempuan dari Umar ibn Khattab yang bernama Fatimah itu sudah syahadat tanpa sepengetahuan Umar. Umar pun marah mendengar itu. Dia terkejut mendengar itu. Dia datangi rumah adiknya yang bernama Fatimah. Ketika dia di depan pintu rumah adiknya, dia mendengar adiknya sedang ngaji, membaca Al-Quran, dan yang didengar itu adalah surat Duha. Lalu Umar masuk ke dalam rumah dan minta kepada adiknya lembaran dari surat Duha. Dia ingin membacanya, tapi dengan gigi adiknya menahan dan tidak memberikan kepada Umar lembaran dari surat Duha itu tadi, dengan perkataan, engkau najis karena kau tidak Islam. Jika kau ingin tetap hingga akhirnya Umar mendorong adiknya hingga terjatuh, tapi adiknya tetap tak ingin memberikan potongan surat Duha itu kepada Umar, kecuali Umar mandi. Setelah itu Umar mandi. Setelah mandi, dia membaca surat Duha. Dan dia pun kagum dengan surat Duha itu. Dan dia yakini ini bukan datangnya dari manusia. Hingga akhirnya dia berkata kepada adiknya, supaya menghantarkannya menemui Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Nabi. Ketika Nabi bertemu dengan Umar, Nabi Muhammad SAW langsung memegang pundak Umar dengan perkataan, belumkah saatnya hari ini engkau tunduk pada Islam, wahai Ibnu Khattab? Perkataan itu diucapkan Nabi sampai 3 kali sambil menepuk pundaknya Umar sebanyak 3 kali. Hingga akhirnya Umar Ibnu Khattab pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pesan pribadi Bang Faruk untuk kakak Ola, yang ahlan wa sahlan saudariku. Ya, selamat, barakallahu fikum. Kau telah menerima iman dan Islam. Hal yang paling berharga di atas bumi ini. Di mana saking berharganya itu, Allah tak kehendaki siapapun menerima itu, mendapatkan hidayah itu. Mungkin ketika itu ada banyak orang di atas bumi ini yang mendapatkan rezeki miliaran, bahkan triliunan. Tapi mungkin pada saat itu hanya beberapa orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dengan 2 kalimat syahadat yang kalau sebutkan itu, kau telah mendapatkan kenikmatan dunia dan juga akhirat. Dan 2 kalimat syahadat itulah menjadi alasan engkau mendapatkan rahmat dari Allah, kau mendapatkan keberkahan dari Allah, dan engkau mendapat jaminan dari siksa yang akan dari segala siksa di akhirat nanti. Doa Bang Faruk buat kakak Olan, ya, semoga engkau istiqomah dalam iman dan Islam. Doakan juga kami, ya, semoga Allah hidupkan kita dengan iman dan Islam dan mematikan kita juga dengan iman dan Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.